Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yakni pada pembelajaran yang kedua. Adik-adik sekalian, mari kita mulai belajar. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan sebuah dongeng itu. Adik-adik sekalian, yuk mari kita simak dongeng yang akan saya bacakan, yakni dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon yang dikarang oleh Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Adik-adik sekalian, Tuhan telah menciptakan makhluk hidup itu dengan tujuan tertentu. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Misalnya seperti manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Manusia yang bermanfaat untuk tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia. Begitu pula manusia bermanfaat untuk hewan dan hewan juga yang bermanfaat untuk manusia. Adik-adik semua, yuk mari kita ceritakan pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon tadi. Adik-adik semua, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Mari kita simak dialog di bawah ini. Dialog antara Benny, ayahnya, dan juga ibunya. Benny berkata, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Kemudian Benny bertanya lagi, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Ayah Benny menjawab, "Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Benny kemudian bertanya lagi, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah Benny menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Ibu Benny berkata, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, dipupuk, dan disinari matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan." Kemudian Benny bertanya lagi, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Ayah Benny menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan tersebut. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan tersebut. Kita tidak menyiksa hewan. Juga orang yang pandai bersyukur pasti akan disukai teman-temannya. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur." Adik-adik sekalian, setelah kita membaca dialog di atas, yuk coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Adik-adik sekalian, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat.
Jangan lupa untuk berolahraga di rumah ya. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah akan lancar. Baiklah, mari kita lakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk sebagai berikut. Pertama, badan berdiri tegak. Setelah itu, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Kemudian, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Kemudian, badan kembali berdiri tegak. Rentangkan kedua tangan ke depan. Putar badan ke arah bawah atau bungkukkan badan. Badan kembali berdiri tegak. Tangan direntangkan, kemudian putar badan ke bawah sebelah kanan, kemudian putar badan ke bawah sebelah kiri. Kemudian badan kembali tegak, lalu liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Oke adik-adik semua, pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk tetap berolahraga agar tubuh kita sehat. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.